Tuhan di tengah-tengah kami di tempat ini, Yesus. Sebab Engkau Tuhan, Allah yang layak untuk kami tinggikan, Tuhan Yesus. Kami mau bernyanyi Tuhan, kami mau bersorak bagi nama-Mu Yesus.
Mari kita mau angkat tangan kita Bapak Ibu. Kita mau pujikan sekali lagi. Janji seperti yang ada padamu Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Haleluya. Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan, kami sungguh sangat bersuka cita Tuhan kami boleh berkumpul di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Siapkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan Yesus yang terus memimpin hidup kami Tuhan dalam setiap kebenaran firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan untuk pagi ini, kuatkan iman kami, kuatkan pengharapan kami Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang pimpin ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Dan kami semua yang percaya kami mau katakan amin. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus sekali lagi. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Apa kabarnya Bapak Ibu? Luar biasa ya Bapak Ibu. Ya, siapa yang percaya di tempat ini? Jika kita di dalam Tuhan, kita adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Kita mau angkat tangan. Haleluya. Ya, jika Bapak Ibu percaya, kita semua juga percaya. Mari kita mau pujikan pujian ini lebih semangat dan lebih
pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah pancingan, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah pancingan, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami mau datang untuk menyembah-Mu Tuhan Yesus. Lebih dalam lagi Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih
nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan, buat berkat kasih, karunia dan anugerah-Mu. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini, bukti bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang ajaib, Tuhan yang hidup, Tuhan yang luar biasa. Dan sebentar kalau kami boleh bersama-sama kembali untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya firman-Mu yang akan memberikan kekuatan buat setiap kami. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu buat setiap kami juga yang hadir pada pagi hari ini. Berikan roh pengertian yang baru buat setiap kami. Karena kami yakin firman-Mu yang akan mengubah cara pandang kami, firman-Mu yang mengubah cara pikir kami, dan firman-Mu yang akan mengubah cara hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara semuanya, puji Tuhan. Ya, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih buat kesempatan, buat kepercayaannya kepada Bapak Pendeta Yohan dan juga Pak Samuel. Saya percaya bahwa segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi di dalam hidup kita tidak ada yang pernah kebetulan. Bahkan kalau hari ini kita boleh bersama-sama ada di tempat ini, semuanya tidak ada yang pernah kebetulan. Tuhan pasti punya rencana, maksud, tujuan ketika kita datang ke tempat ini dan kembali dari tempat ini. Ada hal-hal yang ajaib yang Tuhan akan nyatakan. Waktunya tidak lama karena hari-hari ini semua aktivitas kegiatan dibatasi. Jadi saya akan sampaikan dengan cepat, artinya mengefektifkan waktu yang ada. Saya percaya bahwa firman-Nya ya dan amin. Dan ketika saya diberi tema oleh Pak Samuel beberapa waktu lalu ketika sampaikan ke saya, judulnya adalah mengingat kebaikan Tuhan. Saya langsung yes karena saya sangat suka untuk menyaksikan apa yang Tuhan sudah kerjakan di dalam kehidupan saya secara pribadi, bahkan di dalam pengembalaan saya. Bapak Ibu Saudara, mengingat kebaikan Tuhan itu diambil dari Mazmur 103 ayat yang kedua dan ketiga yang disampaikan Pak Samuel kepada saya. Mari kita akan buka sama-sama Mazmur 103 ayat yang kedua dan tiga. Dikatakan, pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu dan menyembuhkan segala penyakitmu. Kalau kita membaca dari awal sampai akhir pasal 103, Mazmur 103 ayat yang pertama sampai yang ke-22 diawali oleh pujilah Tuhan hai jiwaku. Dan kemudian ketika kita mengakhiri di ayat yang ke-22 juga diulang kembali, pujilah Tuhan hai segala buatannya di segala tempat kekuasaannya, pujilah Tuhan hai jiwaku. Saya percaya bahwa apa yang dialami oleh pemazmur ini adalah sesuatu refleksi atau pengalaman hidup bersama Tuhan, sehingga dia mampu dan dia bisa dan dia benar-benar meyakinkan apa yang dialaminya secara pribadi. Nah Bapak Ibu Saudara, saya juga sering mendorong kepada seluruh jemaat yang saya gembalakan, saya katakan bahwa hidup kekristenan adalah berbicara tentang bagaimana kita mengalami hidup secara pribadi bersama dengan Tuhan. Dan ketika kita mengalami hidup bersama dengan Tuhan, saya sangat yakin kita akan mampu menyaksikan akan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Bahkan kita yakin, kita percaya apapun yang terjadi, Tuhan akan tetap menyertai. Tuhan akan tetap melindungi. Tuhan akan tetap membawa kita untuk menyaksikan, mengalami dimensi-dimensi baru bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara,
Dikatakan di sini adalah pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Pujilah artinya adalah berbicara tentang memuji atau bersyukur. Ya, dan ini adalah refleksi atau ungkapan hati pemazmur untuk mendorong setiap kita juga untuk benar-benar mengalami hidup secara pribadi bersama dengan Tuhan. Dan pada akhirnya kita akan mampu untuk berkata bersyukur, bersyukur, bersyukur. Di saat seperti sekarang ini Bapak Ibu Saudara, sulit untuk mengatakan bersyukur atau memuji. Beberapa hari lalu ketika pandemi ini cukup membuat kita semua mungkin kalang kabut, ya, bahkan muncul kekhawatiran, ketakutan, bahkan gentar untuk menghadapi kehidupan yang ada, ya, beberapa bulan-bulan yang kemarin. Saya mengalami 2 kejadian yang cukup membuat secara pribadi cukup syok, ya, karena dikabari kakak ipar saya meninggal, dan ketika saya harus segera mengunjungi kakak saya sendiri untuk mendampingi beliau karena hanya tinggal satu keluarga saya kandung adalah kakak saya ini, sehingga saya harus segera menuju ke kediamannya beliau. Saya datang, kami menghibur dan mengikuti semua prosesi yang ada. Bapak Ibu Saudara, kami pulang setelah selesai semua dimakamkan suaminya, kakak ipar saya. Saya sempat hari-hari itu kemudian telepon. Saya seringkali menghubungi beliau, menghubungi kakak saya karena tidak punya keturunan keluarga mereka, sehingga tinggal sendirian. Nah, kemudian saya katakan jaga kesehatan, ya, mulailah ditata kembali apa yang harus dikerjakan. 2 minggu kemudian ketika saya sedang beraktivitas, saya dikejutkan, dikabari kalau kakak saya satu-satunya ini juga dipanggil pulang. Dan itu cukup mengejutkan buat saya. Saya kaget, kemudian saya juga harus segera ke kota di mana kakak saya berada. Dan itu membuat kami sempat, ini dalam waktu yang sangat pendek, ya, artinya dari 1 minggu, 2 minggu kemudian kakak saya dipanggil pulang. Nah, kemudian Bapak Ibu Saudara, beberapa waktu kemudian kami dengan keluarga yang masih punya orang tua, ya, masih punya orang tua, itu dari mertua saya, dari istri saya. Karena kondisi keadaan yang ada yang memang beberapa waktu lalu cukup menegangkan. Nah, papa atau orang tua kami ini mengalami sakit. Kemudian juga mama. Jadi tular-tularan, tapi puji Tuhan mereka enggak COVID, Bapak Ibu Saudara, ya, artinya mereka ya sakit karena memang sudah faktor usia juga. Nah, kemudian tiba-tiba kami dikabari karena rumahnya mereka ada di tempat sendiri, kami juga sendiri. Malam-malam dikabari kalau papa kondisinya ngedrop. Nah, kemudian kami datang cepat ke sana dan tiba-tiba dalam waktu hitungan beberapa menit kami menyaksikan papa dipanggil pulang. Nah, itu cukup mengejutkan kami juga, Bapak Ibu Saudara. Ini kok beruntun seperti itu. Kemudian setelah selesai semua acara prosesi pemakaman dan sebagainya, 2 minggu lagi kemudian gantian mama yang dipanggil pulang.
Dan itu cukup membuat kami, ya ini maksudnya gimana dengan kondisi yang seperti sekarang ini, membuat kami benar-benar harus benar-benar gondelan mbek Tuhan, harus benar-benar semakin percaya mbek Tuhan. Maksudnya apa? Nah Bapak Ibu Saudara, sebelum kita lanjutkan, kita lihat dulu di 2 Timotius 3 ayat yang pertama. 2 Timotius 3 ayat yang pertama dikatakan di sini, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Kemudian dikatakan di ayat yang kelima, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu, yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa, demikian juga mereka menentang kebenaran. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Tetapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju, karena seperti dalam hal Yanes dan Yambres, kebodohan mereka pun akan nyata bagi semua orang. Di ayat yang kelima dikatakan, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Bapak Ibu Saudara, apa yang kita bisa lakukan hari-hari ini untuk menghadapi masa-masa yang sukar seperti sekarang ini? Ya, dan ini tertulis, kalau nanti Bapak Ibu Saudara di rumah bisa baca kembali di 2 Timotius 3 ayat yang pertama sampai yang ke-9 tadi, ya, di ayat 2 dan ke-4 itu adalah ciri-ciri orang-orang yang ada sekarang ini, ya, di mana mereka mencintai dirinya lebih dari segalanya, ya, dan seterusnya. Nah, artinya Bapak Ibu Saudara, tidak dipungkiri bahwa hari-hari ini kita sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, ya, kalau hari ini kita diberi judul adalah untuk memuji Tuhan, untuk mengingat kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Artinya apa yang kita bisa lakukan, apa yang harus kita kerjakan sebagai orang yang percaya. Nah Bapak Ibu Saudara, kita akan lihat di Lukas 5 ayat yang pertama sampai yang ke-11. Nanti Bapak Ibu Saudara bisa juga baca di rumah masing-masing. Dikatakan di sini, pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat 2 perahu di tepi pantai, nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Ayat yang keempat, Bapak Ibu Saudara, kita lihat. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Saya ulang, setelah selesai berbicara, Yesus berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Apa jawab Simon? Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Apa yang kita bisa pelajari hari ini berkaitan apa yang kita bisa lakukan dengan memuji, menyembah, bersyukur, mengingat akan kebaikan Tuhan. Ya. Yang pertama adalah tidak membatasi kuasa Tuhan. Ketika kita mampu meyakini bahwa kuasa Tuhan itu tidak terbatas, kita akan mampu bersyukur, kita akan mampu mengingat akan kebaikan Tuhan. Dikatakan di sini, setelah selesai ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah
jalamu untuk menangkap ikan. Sepanjang malam itu kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa, tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Dan apa yang terjadi? Sekali lagi dikatakan mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Petrus adalah nelayan yang diberi posisi pemimpin oleh Yesus. Ya. Simon dinamakan Petrus atau batu karang yang mengisyaratkan bahwa Yesus meletakkan landasan gerejanya atas Petrus. Nah, hari ini kita belajar dari apa yang Petrus alami secara pribadi. Apa yang dilakukan ketika dia merasa bahwa sebetulnya aku sudah ngerti kondisi perairan atau tempat di mana mereka mencari ikan. Jelas-jelas bahkan kami seharian, semalaman kami tidak mendapatkan apa-apa. Karena apa? Mereka memang pekerjaannya adalah profesionalitasnya sebagai seorang nelayan. Sehingga mereka ngerti di mana tempat ikan yang banyak, jam kira-kira di tempat itu ada ikannya, atau mungkin daerah-daerah yang mereka harus menebarkan jala. Tetapi seharian itu mereka tidak mendapatkan apa-apa. Tetapi ketika Tuhan menyampaikan apa yang mereka harus lakukan, dan ketika Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan artinya ketika Petrus tidak merasa bahwa wes pasti nggak akan dapat apa-apa, tapi dia belajar untuk tidak membatasi akan kuasa gurunya, ya, kuasa Tuhan. Hari ini sekali lagi Bapak Ibu, belajar untuk tidak membatasi kuasa Tuhan. Saya ingat ketika awal-awal perintisan penggembalaan saya, tahun 2002 saya memulai pelayanan sebagai leader, sebagai penggembala. Dan 2003 dengan jumlah jemaat yang kurang lebih dengan tim worship 19 atau 20-an paling maksimal 20 orang. Dan kami juga belum memiliki tempat gereja yang permanen, Bapak Ibu Saudara. Apa yang kami alami pada waktu itu, sebetulnya kami juga merasa dari 2002 ke 2003 kami merasa banyak hal yang waduh, ini benar apa enggak ya yang kami kerjakan berkaitan dengan pelayanan ini. Tetapi Tuhan nyatakan sesuatu yang ajaib. Di tahun 2003 Bapak Ibu Saudara, saya saksikan apa yang saya alami secara pribadi di dalam penggembalaan pada waktu itu 2003. Ini sekarang 2021, berarti 18 tahun yang lalu. Saya ingat dengan jumlah jemaat yang tidak lebih dari 20. Tiba-tiba ada satu jemaat yang dikirimkan Tuhan untuk bersama-sama beribadah. Dan singkat cerita, beliau ikut ibadah kurang lebih baru 1 bulanan bersama-sama dengan kami. Dan satu saat dia telepon ke istri saya. Dia minta nomor rekeningnya gereja, komunitas di mana kami bergereja dengan jumlah jemaat yang tidak banyak ya, karena tidak lebih dari 20. Dia telepon istri saya karena memang pada waktu itu yang menjadi bendahara juga langsung istri saya. Ya, tidak apa-apa, lanjut ya. Lanjut aja ya, oke, terima kasih. Nah kemudian Bapak Ibu Saudara, ketika waktu itu telepon ke istri saya, dia sampaikan, "Bu, tolong nomor rekeningnya gereja. Saya akan mentransfer." Dia sampaikan perpuluhan yang beberapa waktu lalu ketika saya ada di kota di mana sebelum saya di Semarang, belum sempat saya kembalikan perpuluhan itu.
Nah kemudian Bapak Ibu Saudara diberi nomor rekening oleh istri saya dan selesai. Kemudian dia sampaikan, nanti kalau sudah saya transfer Ibu, saya akan beri kabar ke Ibu. Dia bilang seperti itu. Ya, oke, kami tidak ada sesuatu yang berharap-harap dengan hal-hal yang macam-macam. Cuma bersyukur aja waktu itu. Wah, ini berarti ada transferan masuk ke kas gereja seperti itu. Nah, kemudian beberapa hari kemudian jemaat ini telepon dan dia sampaikan, Bu, saya sudah kirimkan perpuluhannya. Saya sudah transferkan perpuluhannya. Nah, apa yang kemudian disampaikan? Dia sampaikan, saya sudah transfer sejumlah, Bapak Ibu Saudara. Saya sebutkan nilainya dan ini tidak mengurangi apapun. Artinya bahwa ini bukan karena nilainya, tetapi saya katakan bahwa karena kita menyembah Tuhan yang tidak terbatas. Ya, artinya kita benar-benar memiliki Tuhan yang saya katakan sangat dahsyat. Pada waktu itu tahun 2003 dia transfer ke rekening gereja. Jumlahnya itu membuat kami itu sampai mungkin kalau orang Jawa atau orang Jerman ngomong geblak, Bapak Ibu Saudara. Tahun 2003 dia transfer mengembalikan perpuluhannya, istilahnya dia. Karena dia merasa belum mengembalikan di gereja ketika dia ada di tempat yang lain. Sejumlah 100 juta Bapak Ibu Saudara. Itu tahun 2003. 2021 sekarang ini, itu nilai juga masih cukup besar Bapak Ibu Saudara. Saya sampai gak habis pikir, ini orang gimana? Lihat gembalanya juga, ya artinya baru mulai 2002. Dan saya katakan bahwa itu sesuatu yang Tuhan taruh dalam hati saya. Bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Tuhan yang jangan sampailah kita itu membatasi akan kuasa Tuhan. Apapun yang terjadi. Ya, percaya bahwa Tuhan itu sangat luar biasa. Kalau hari-hari ini Bapak Ibu Saudara sedang mengalami mungkin kondisi yang mungkin tidak nyaman atau pergumulan dan sebagainya, percayalah seperti firman-Nya, ya, seperti yang disampaikan oleh Yesus kepada Simon dan dia melakukan dengan ketaatannya. Lakukan saja apa yang jadi bagian kita. Tuhan yang akan melakukan dengan cara-caranya yang ajaib. Dan percayalah Bapak Ibu Saudara, saya katakan bahwa ini sesuatu yang luar biasa. Jadi kalau kita mau mengingat kebaikan Tuhan, hal yang harus kita lakukan hari-hari ini berkaitan dengan situasi yang tidak nyaman buat kita semua. Ya. Yang pertama adalah tidak membatasi kuasa Tuhan. Jangan membatasi kuasa Tuhan. Gedung gereja ini didirikan awal oleh Bapak Gembala. Pasti ada visi misi yang Tuhan taruh di dalam hati pribadinya. Dan itu bukan karena keinginan pribadi, tetapi karena Tuhan yang meletakkan dasar tempat ini menjadi sebuah gereja yang tentunya sudah diperlengkapi dengan berbagai fasilitas yang ada. Jangan pernah merasa gentar, takut dengan kondisi-kondisi yang ada seperti sekarang ini. Tuhan mampu lakukan dengan cara yang ajaib. Saya percaya gedung ini satu saat akan tetap dipenuhi oleh jiwa-jiwa untuk datang ke tempat ini. Lebih dari apa yang kita pikirkan. Saya sangat terlalu yakin untuk hal ini. Apa yang Tuhan akan kerjakan. Ya, percayalah. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak terbatas. Yang kedua Bapak Ibu Saudara. Kemudian dilanjutkan dikatakan. Lalu ayat 7, lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan,
Pergilah daripadaku karena aku ini seorang yang berdosa. Sebelumnya Simon memanggil Yesus adalah guru. Tetapi ketika dia menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri, dia mengalami secara pribadi apa yang dialaminya pada waktu itu. Dengan segala kepandaiannya, dengan segala keahliannya sebagai seorang nelayan. Sehingga dia berkata bahwa Tuhan, ketika Simon melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang yang berdosa. Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Artinya itu impossible, nggak mungkin itu terjadi. Ya, nggak mungkin. Mereka ngerti banget kondisinya. Ya, artinya pada waktu di mana mereka mencari ikan, seharusnya mereka tidak mungkin mendapatkan ikan sebanyak itu. Ya, karena mereka semalaman sudah mencari dan mereka cukup berpengalaman. Tetapi apa yang dialami oleh mereka, mereka mendapatkan ikan yang banyak. Bahkan 2 perahu itu tidak muat. Kemudian dikatakan demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedius yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, jangan takut. Mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Artinya yang kedua, kalau yang pertama tadi tidak membatasi kuasa Tuhan. Yang kedua adalah tidak meragukan Tuhan. Jangan sekali-kali kita meragukan Tuhan. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang ajaib, Tuhan yang hidup, Tuhan yang luar biasa. Dan sekali lagi Bapak Ibu Saudara, belajar seperti Abraham juga lakukan ketika Tuhan memberikan ya, firman-Nya kepada Abraham untuk tetap teguh kuat. Ya, apa yang sudah aku gariskan di dalam kehidupanmu, pada waktunya engkau akan mendapatkannya. Di usia yang sebetulnya sudah tidak produktif, tapi bagi Tuhan, kalau Tuhan yang mau, tidak ada yang mustahil, tidak ada yang tidak mungkin. 2 hal yang kita bisa lakukan Bapak Ibu Saudara, yang pertama adalah tidak membatasi kuasa Tuhan, dan yang kedua adalah tidak meragukan Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, sekali lagi, ketika kita belajar untuk mengingat kebaikan Tuhan, belajar untuk bersyukur kepada Tuhan, belajar untuk memuji Tuhan di dalam segala situasi kondisi apapun. Ya, ketika kita menyadari bahwa apa yang kita sudah alami bersama dengan Tuhan secara pribadi, itu akan membawa kita untuk benar-benar semakin ngerti bahwa apapun yang terjadi, Tuhan ada di depan kita. Tuhan akan menyertai kita. Tuhan akan membawa kita untuk benar-benar mengalami dimensi yang baru bersama dengan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mazmur 103 tadi katakan, pujilah Tuhan hai jiwaku. Bahkan kalau kita baca sekali lagi nanti masing-masing di rumah, renungkan akan kebenaran firman Tuhan ini. Maksudnya adalah di mana pemazmur ini mendorong setiap kita untuk benar-benar butuh yang namanya Tuhan di dalam kehidupan kita. Setiap kita butuh Tuhan. Setiap kita butuh Tuhan. Hanya apakah kita benar-benar butuh kepada Tuhan, sehingga kita bisa berkata bahwa Tuhan itu Tuhan yang baik, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang luar biasa. Menutup khotbah pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, saya ingat beberapa tahun ketika awal-awal saya menikah dengan istri saya, kami menikah tahun 95 dan belum dikaruniai anak kurang lebih hampir tahun pertama, tahun kedua. Dan pada waktu itu sesuatu yang membawa kita untuk benar-benar berharap. Dan kemudian apa yang kami lakukan adalah kami ke dokter-dokter spesialis yang luar biasa. Termasuk salah satunya saya periksa istri saya di Dokter Untung almarhum, ya. Beliau adalah dokter yang spesialis luar biasa untuk hal
kandungan. Dan satu saat ketika saya mengantar istri saya periksa, saya duduk di kursi tunggu, Bapak Ibu Saudara, ada satu ibu yang sempat tanya kepada saya. Dia sampaikan, dia waktu itu panggil saya Mas, nunggu siapa? Saya katakan, saya nunggu istri saya, Bu. Terus dia singkat cerita sampaikan, berapa lama? Maksudnya berapa lama belum dikaruniai anak? Saya katakan, ya kurang lebih hampir 2 tahun ini, Bu. Dia sampaikan langsung, belum apa-apa. Belum apa-apa. Saya sudah hampir 8 tahun, dia bilang seperti itu. Nah, kemudian dia sampaikan, Mas, kalau sampai nanti dokter Untung sampaikan ke saya, Ibu bulan depan sampean hamil. Tapi ada syaratnya. Syaratnya apapun saya akan lakukan. Dia bilang seperti itu. Termasuk seandainya dokter Untung katakan saya harus makan kotoran sapi, dia bilang gitu, atau kotoran kambing sekalipun, saya akan lakukan. Nah, saya ketika mendengar hal itu sempat kaget juga, tapi saya tidak terlalu memikirkan hal itu. Tapi ketika pulang saya diingatkan, iya ya, ternyata orang kalau butuh apapun itu akan dilakukan. Ketika butuh apapun itu akan dikerjakan. Nah, Bapak Ibu Saudara, apakah kita butuh Tuhan hari-hari ini? Alami secara pribadi dengan Tuhan dan lakukan apa yang jadi bagian kita. Seperti yang firman Tuhan katakan, pujilah Tuhan hai jiwaku. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Dan ketika kita benar-benar mampu bersyukur, memuji Tuhan, apapun situasi kondisinya, percayalah Tuhan akan lakukan dengan cara-cara yang ajaib, dengan cara-cara yang di luar dari apa yang kita tahu. Sekali lagi, jangan membatasi kuasa Tuhan. Dan yang kedua, jangan meragukan Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Kembali hamba-Mu berdoa mengucap syukur buat berkat firman-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir di tempat ini, bahkan kuasa-Mu tidak terbatas. Kami yakin bahwa Engkau ada bersama-sama dengan kami saat ini. Dan biarlah kami boleh terus menyembah Engkau, kami boleh terus memuji Engkau, kami boleh terus memuliakan akan nama-Mu melalui kehidupan kami. Dan kami mau belajar terus untuk benar-benar mengalami hidup bersama dengan Engkau hari lepas hari. Apapun yang Engkau izinkan terjadi dalam hidup kami tahu, kami percaya pasti ada agenda-agenda khusus yang Engkau akan nyatakan di dalam kehidupan kami. Dan pada akhirnya itu semuanya akan mendatangkan kebaikan. Mendatangkan kebaikan buat setiap kami. Terima kasih Bapa. Dan hamba-Mu berdoa menyerahkan akan gereja-Mu GBI Semarang Indah. Tuhan Allah yang akan memberkati lebih dari apa yang kami pikirkan. Tuhan memberkati kesehatan Bapak Ibu Yohan. Kau juga berkati Bapak Samuel dan seluruh tim penggembalaan yang ada. Bahkan seluruh jemaat yang hadir. Biarlah kami memiliki hati yang setia, hati yang taat, hati yang takut akan Engkau itu ada di dalam kehidupan setiap kami. Karena ketika Engkau tempatkan kami ada di tempat ini, itu artinya Engkau punya rencana atas hidup kami untuk bersama-sama memuji, menyembah, dan bersyukur melalui tempat-Mu di gereja GBI Semarang Indah ini. Terima kasih Bapak. Sekali lagi hamba-Mu berdoa, menyerahkan semuanya ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Dan semua yang percaya sama-sama kita katakan, amin, amin. Haleluya. Shalom jemaat kasih Tuhan. Pertama-tama kami akan sama Gembala Sidang dan juga pengurus dari GPI Semarang Indah
Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Roy yang sudah melayani kita dengan bagian berkat firman Tuhan pada saat ini. Dan kami berdoa biarlah Tuhan sendiri akan terus memakai dan menyertai pelayanan Bapak Roy, bagi kebesaran kemudian akan nama Tuhan. Ibadah Re Onsite kita minggu depan di tanggal 29 Agustus 2021 masih akan diadakan pada pukul 8 pagi dan firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Robert War. Dan bagi jemaat yang belum bisa hadir dalam ibadah onsite, dapat tetap mengikuti ibadah secara online pada sore hari pukul 5 sore di channel YouTube GPI Semarang Indah. Bagi Bapak Ibu yang akan memberikan persembahannya, amplop persembahan dapat dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang ada di pintu keluar gereja ketika nanti Bapak Ibu akan pulang. Kembali kami juga mengingatkan kepada Bapak Ibu sekalian untuk kriteria dari jemaat yang boleh hadir untuk mengikuti ibadah secara onsite, yaitu yang pertama, tubuh dalam kondisi sehat, lalu batasan usia 12 sampai dengan 70 tahun, dan sudah divaksin COVID-19 minimal vaksin yang pertama, mengikuti protokol kesehatan, kemudian sudah mendaftarkan diri dan menerima konfirmasi. Pendaftaran dapat dilakukan melalui WA atau SMS ke nomor 0896 1606 1601 dengan menyatakan nama, usia, dan juga nomor yang dapat dihubungi. Pendaftaran ibadah dibuka setiap hari Senin sampai Jumat pada jam kerja, dan yang terakhir setelah menerima doa berkat, Bapak Ibu kami himbau untuk segera pulang ke rumah masing-masing guna mencegah terjadinya kerumunan. Kita akan mengakhiri ibadah kita dengan menerima doa berkat dan ingat tetap lakukan protokol 5M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas. Mari kita akan bersama-sama bangkit berdiri dan kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan buat setiap karya Tuhan yang indah di dalam kehidupan kami. Dan biarlah Engkau sendiri Bapa yang mengajar kami, untuk kami selalu mengingatkan kebaikan Tuhan. Karena kami tahu rancangan Tuhan adalah rancangan yang terindah di dalam kehidupan kami. Sidang jemaat dikasih Tuhan, pada akhir ibadah saat ini, angkatlah kedua tanganmu kepada Tuhan. Dan terimalah berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Diberkatilah dengan kesehatan yang baik. Diberkatilah keluarga dan rumah tanggamu. Diberkatilah usaha dan pekerjaanmu. Dan diberkatilah segala hasil pekerjaan tanganmu karena Tuhan yang menyertai engkau. Tuhan akan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kepadamu kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua. Mari kita yang percaya terima berkat Tuhan, katakan dengan iman bersama-sama. Amin. Percaya berkat-Mu atasku selalu ada di sepanjang hidupku. Aku percaya kasih karunia-Mu beserta ku pulang dalam berkat-Mu Tuhan. Ku pulang dalam berkat-Mu Tuhan. Ku pulang dalam berkat-Mu Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.